sahabat asal omong dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Pojok Bebas dengan rubrik Asal Omong. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang menteri-menteri Jokowi. Ada dua menteri yang viral akhir-akhir ini, yaitu Menteri Erick Thohir dan juga Menteri Mahfud MD. Mereka menjadi viral karena keberanian mereka untuk mengungkap kasus korupsi di lingkungan atau pada instansi kementerian mereka, ya. Nah, di awal tahun baru ini, ya, ada satu gejala yang menarik, ya, yang ditujukan oleh beberapa menteri Jokowi, ya. Gejala itu adalah soal keberanian. Jadi, kita akan membincang-bincang tentang keberanian para menteri Jokowi. Keberanian seperti yang saya sampaikan tadi itu mengungkap korupsi secara terbuka. Menteri BUMN Erick Thohir membuka aib maskapai penerbangan nasional Garuda kepada publik. Ya. Menteri Erick mengatakan bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi pada Garuda Indonesia. Ada proses belanja pesawat yang aneh dan diduga merugikan keuangan negara. Ya. Aneh juga memang itu Garuda itu. Harganya sudah mahal, tapi rugi terus, ya. Harusnya semua fasilitas negara itu kan harusnya murah kan Bang, ya. Ini malah mereka punya lebih mahal lagi dari swasta, gitu kan. Harusnya semua fasilitas negara dalam melayani publik itu harus lebih murah. Itu. Tetapi malah kebaliknya, ini Garuda lebih mahal dari semuanya. Tapi ya oke lah, tidak ada masalah. Tapi soalnya adalah bangkrut. Mengapa bangkrut? Ya kurang lebih salah satu alasannya ini adalah korupsi. Ya, korupsi. Dan baru kita mengerti juga kenapa dia mahal, ya. Kenapa dia mahal. Lalu kemudian, ya, para sahabat asal omong, ada juga Menteri Menko Polhukam Mahfud MD. Menteri Mahfud membuka aib Kementerian Pertahanan. Ia menduga Kementerian Pertahanan melakukan tindak pidana korupsi dalam soal proyek penyiapan satelit Kemenhan yang merugikan keuangan negara ratusan miliar. Ya. Kasihan juga, ya, korupsi. Banyak prajurit-prajurit kita hidupnya susah. Ya. Mereka berjuang mati-matian itu menjaga kedaulatan negara ini. Dengan susah payah mereka memperjuangkannya, meninggalkan anak, istri, dan lain sebagainya. Tetapi para elitnya melakukan korupsi. Ya, begitulah, ya. Ia telah menyerahkan kasus ini, ya, Mahfud MD sudah menyerahkan kasus ini ke kejaksaan untuk ditelusuri. Ya, para sahabat asal omong, kita semua turut bangga dengan sikap dan keberanian kedua menteri Jokowi ini, ya. Sebab kita semua tahu salah satu persoalan akut dan kronis di negeri super kaya namun tertatih dalam kesejahteraan dan keadilan sosialnya adalah korupsi. Ya. Korupsi tidak pernah diungkap secara terang benderang oleh pemerintah. Ya. Mereka tidak pernah mengungkapkannya. Bahkan publik sering menduga, ya, sehingga publik itu sering menduga bahwa pemerintah justru merahasiakan korupsi yang terjadi pada instansi mereka masing-masing. Jadi mereka merahasiakannya, ya. Takut nama baik mereka itu juga tercoreng, atau juga mungkin mereka juga bisa menjadi bagian dari situ. Ya. Namun ketika KPK menangkapnya, mereka ramai-ramai mengutuki orang yang ditangkap, oknum yang ditangkap oleh KPK, dan mereka mengatakan itu oknum. Ya. Namun sekarang, ya, kedua menteri ini sekarang yang itu yang menjadi viral, ya, sebelum KPK menangkap para koruptornya, kedua menteri ini justru berinisiatif untuk melapor ke KPK. Ini kan sebuah fenomena yang menarik, fenomena yang baru dan jarang sekali itu terjadi, gitu. Jadi menteri itu berinisiatif melapor ke kejaksaan, ya, dalam untuk kedua kasus ini ke kejaksaan, ya, untuk kedua kasus ini ke kejaksaan. Luar biasa ini, ya, para sahabat asal omong, ini luar biasa, dan ini adalah gejala baru. Ya.
Namun ya, ini mungkin kita perlu merefleksikannya ya, supaya mempertajam, memotivasi juga menteri-menteri supaya dengan ikhlas, jujur, berjuang untuk membersihkan kementerian mereka masing-masing, berjuang membersihkan dari tindakan korupsi ya. Kita perlu bertanya, ada apa sih dengan menteri ini, kedua menteri ini ya? Mengapa mereka begitu berani kini? Dulu tidak, kini berani gitu ya. Nah, untuk menjawab hal ini, saya telah ditemani oleh pakar kita, Bang Julius. Pakar asal ngomong, pakar segala masalah, pakar segala soal, dan pakar segala jawaban. Bang Jul, apa refleksi Bang Jul terhadap dua menteri ini yang berinisiatif, berani melapor para elit di kementeriannya atau dalam tanggung jawab mereka itu, melapor ke kejaksaan mengenai dugaan tindak pidana korupsi? Ada apa nih, Bang? Apakah karena mimpi baik ya, atau bagaimana itu? Tapi yang pasti wah, kita harus merasa bersyukur dan perlu bangga kepada dua menteri ini ya, dengan sikap nasionalisme mereka yang luar biasa itu. Dan berharap menteri yang lain juga mengikutinya, Bang ya. Karena belum ada selain mereka berdua ini yang duluan melapor tentang kasus korupsi itu ke kejaksaan ya. Sebelumnya KPK dulu tangkap, baru mereka ngomong. Biasanya kan orang itu setelah ditangkap oleh yang berwajib baru rame-rame ngomong. Nah, kalau ini mereka duluan melapor. Tapi saya lebih tertarik kalau memang mereka melaporin ke KPK, bukan ke kejaksaan. Ya. Hemat saya. Tetapi mungkin Pak Erik dan Pak Mahfud mereka merasa bagaimana supaya supremasi hukum ini tidak monopoli oleh KPK. Ya. Mereka mencoba apa kejaksaan punya nyali atau tidak seperti KPK. Itu satu sisi yang baik, bahwa mereka menjadi contoh. Semoga menteri-menteri yang lain bisa melakukan hal yang seperti ini. Itu dari satu sisi. Dan yang satu hal lagi yang lebih baru lagi ini dan lebih menarik adalah Sandiaga Uno. Sandiaga Uno itu calon wakil presiden dari Prabowo dulu kan, 2019 itu ya. Nah, ini juga ya menghadirkan sikap nasionalismenya yang luar biasa tentang balap motor Mandalika. Jika para peserta tidak mau mengikuti aturannya, ya kami tidak mau diatur, kami negara berdaulat. Nah, ini luar biasa ini, dan harus kita acungi jempol. Harus berani seperti itu. Negara yang berdaulat, kita punya sikap. Nah, itu. Nah, dari ketiga sikap para menteri ini di satu sisi kita merasa bangga, tapi di sisi lain ya kita bisa mencermati dari sisi yang lain, ya kan? Apa itu, Bang? Nah, kira-kira ini masuk tahun 2022 ini, ya. Sebentar lagi tahun politik. Ya. Jangan sampai, ya kan? Jangan sampai ini hanya sebuah gebrakan yang mencoba untuk mengangkat popularitas mereka. Ya. Apalagi, Bang, selama ini kan menteri-menteri ini kan tenggelam, Bang. Ya, yang lebih terkenal itu kan corona, Bang. Ya. Menterinya tenggelam gitu. Betul. Nah, sekarang coronanya melandai, mungkin menterinya mengambil posisi. Ya, di satu sisi mereka mencoba berlomba untuk bagaimana menaikkan frekuensi mereka bisa lebih di atas dari supaya dikenang tahun 2024. Itu bagaimana, Bang? Menaikkan sedikit frekuensi mereka supaya corona tenggelam bisa agak menurun dan mereka lebih meninggi, karena ya mungkin sasarannya kita tahu mungkin 2024 mereka udah bisa dikenal, ya kan? Tapi tidak apa-apa juga sebetulnya kan, Bang ya? Tidak apa-apa kalau mereka maju di 2024. Itu Sandiaga Uno masih muda, Mahfud MD masih punya peluang, mantan calon wakil presiden meskipun gagal kan? Ya, betul. Erick Thohir juga ya digadang-gadang oleh orang gitu ya. Karena itu kan hak institusi setiap rakyat. Sah-sah saja. Tetapi sebagai rakyat juga kita bisa mencurigai kok. Kenapa sekarang ya? Kenapa sekarang jadi berani nih orang-orang?
kemarin kemana aja, ya. Nah, tetapi satu hal yang baik bahwa itu menjadi contoh bahwa memang sikap nasionalisme itu penting untuk membangun bangsa ini. Janganlah kita selalu gontok-gontokan. Dan semangat memberantas korupsi harus dimulai dari pemerintah itu sendiri. Nah, itu yang pasti. Dan juga kita berharap pemberantasan korupsi ini harus presiden menjadi panglima utamanya. Ya. Sehingga apapun itu tidak seperti tadi yang Bung Ardi katakan, malah mereka menutup-nutupi. Ya. Giliran ketangkap KPK, semua Baru mereka bilang mengutukinya, Ya. itu oknum. Ya. Semua pada cuci tangan, oh itu oknum. Ya kan? Pada oknum itu berada di dalam institusi mereka, instansi mereka. Nah itu artinya memang instansi mereka tidak menerapkan sistem pencegahan yang dini terhadap orang-orangnya sehingga tidak mengatasnamakan oknum. Nah itu problem. Jadi kalau kita semua angkatan, oh itu oknum. Nah ini bagaimana? Ya, yang pertama oh itu oknum. Padahal terjadi dalam institusinya dia. Itu kan berarti memang institusinya tidak beres untuk menangkal bagaimana orang-orang yang berada di dalam situ supaya tidak melakukan tindakan hal-hal seperti itu. Tetapi apapun itu tadi, ya kita juga harus berpikir bahwa ya macam-macam orang punya Strategi ya. strategi dan salib silap gitu kan. Ya hari ini gue mencoba menjadi sebagai warga negara yang baik. Saya menunjukkan sikap. Atau begini Bang, selama ini kan sebetulnya mereka itu berusaha ya untuk kelihatan berani lah ya. Tapi mereka berhitung itu tidak akan menarik perhatian masyarakat. Karena perhatian masyarakat itu masih pada corona. Begitu. Nah, begitu corona melandai, ini momen ini. Begitu. Nah, kalau saya malah sebaliknya, kasus corona ini kan banyak terjadi korupsinya. Ya, seperti kemarin ada 2 menteri jadi korban, ya. Mereka bukan korban, Bang. Mereka Ya. pelakunya. Ya, korban dari kekerasan corona. Oh, Corona korban dari kejahatan mereka sendiri. Niat buruk. Corona ini juga membawa dampak kepada para pejabat karena dia memberi peluang dana begitu besar dikucurkan oleh negara dan peluang besar buat mereka untuk mengkorupsi dana-dana itu. Dan kita lihat ada menteri sosial dikandangin. Jadi Abang rupanya sangat antusias dengan semangat ketiga menteri ini ya, Bang ya. Ya. Saya sangat bangga dengan mereka. Tetapi di samping kebanggaan itu juga kan kita ya bolehlah kita melihat intrik-intrik yang ya kira-kira lah, karena peluang Jokowi sudah selesai dengan 2 periode dan semua orang boleh dong menggunakan hak institusi mereka untuk menjadi calon presiden. Jadi calon loh Bang ya, jadi calon presiden. Saya kira seperti itu. Jadi memanfaatkan nasionalisme dan patriotisme bangsa ya untuk mendongkrak kepopuleran mereka. Saya kira tidak salah juga, kira-kira begitu. Ya, terima kasih kepada Bang Pakar ya, sahabat Asal Omong. Ya, demikian bincang-bincang kami pada hari ini. Mudah-mudahan membawa perspektif baru bagi para sahabat Asal Omong dan ya mudah-mudahan ada gunanya. Salam dan sampai jumpa dengan kami pada topik-topik berikutnya.